itu menjelaskan dalam BAP-nya menyatakan bahwa penyelenggaranya itu adalah BONI. Polresta Barelang dipraperadilkan, profesionalitas penyidik dipertanyakan. Batam 4 Desember 2024, Sidjon, seorang warga Batam, menggugat Polresta Barelang melalui jalur pra-peradilan setelah dirinya dituduh sebagai penyelenggara aktivitas sabung ayam ilegal di lokasi kawasan hutan Mega Legenda. Gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Batam, nomor 23 Perpid. Pra atau 2024 PN. BTM. Pada tanggal 18 November 2024 dengan alasan bahwa penangkapan dan penetapan Sidjon sebagai tersangka yang diduga sebagai penyelenggara tidak sesuai prosedur hukum atau maladministrasi hukum. Polresta Barelang sebelumnya telah merilis penggerebekan perjudian dadu dan sabung ayam di Batam pada tanggal 5 November 2024 dengan mengamankan 7 tersangka dan barang bukti berupa 85 sepeda motor serta 6 unit mobil. Dalam fakta persidangan yang digelar Pengadilan Negeri Batam, Febian disumpah oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Batam, Dina Puspasari SH, MH, menerangkan, awalnya Sidjon dan dia menonton adu ayam di kawasan hutan Mega Legenda pada pukul 7:30 malam. Bahkan sempat tersesat untuk mencari titik lokasi. Ujarnya, selang beberapa menit kemudian terdengar suara tembakan 4 kali berhamburan penonton di lokasi, ungkapnya. Saat itu diketahui bahwa Sidjon disuruh oleh seorang laki-laki untuk membantu memegang ayam di arena aduan. Kejadiannya begitu cepat dan akhirnya Pak John diamankan oleh Polres Barelang. Kuasa hukum Sidjon, Harto SH, MH, menyatakan bahwa ada kejanggalan dalam proses hukum yang dijalankan oleh Polresta Barelang. Penetapan tersangka dan penangkapan klien kami dilakukan tanpa cukup bukti kuat dan diduga melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kami akan membuktikan hal ini di persidangan, tegas Harto. Klien kami pun merasa dirugikan, terutama karena Boni, yang diduga sebagai pemilik lokasi sabung ayam, dilepaskan oleh pihak kepolisian. Dalam berita acara pemeriksaan yang saya baca, Sidjon menyebut bahwa ia hanya sebagai penonton yang diminta oleh pemilik ayam untuk melepaskan di arena sabung ayam, bukan sebagai penyelenggara atau pemilik lokasi. Lebih lanjut bahwa Sidjon ditangkap setelah diduga mengorganisir sabung ayam di lokasi kawasan hutan Mega Legenda. Ini sebuah kekeliruan dan keprofesionalan penyidik dipertanyakan. Kasus ini pun mendapat perhatian publik, terutama di kalangan pegiat hukum dan masyarakat Batam. Seorang pemerhati hukum, Yakobus Silaban, SH, menilai bahwa kasus ini menjadi ujian transparansi dan profesionalitas Polresta Barelang dalam menegakkan hukum. Jika ada pelanggaran prosedur, maka proses pra-peradilan ini penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan penegakan hukum berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku, kata Yakobus. Sidang pra-peradilan ini digelar dengan fokus pada validitas bukti dan prosedur penangkapan. Jika gugatan ini dikabulkan, Polresta Barelang berpotensi menghadapi konsekuensi serius, termasuk gugatan ganti rugi dari pihak Sidjon. Kasus ini terus menjadi sorotan dan masyarakat Batam menunggu bagaimana proses hukum akan berjalan untuk memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Kami sebagai pemohon mengajukan satu orang saksi atas nama Febrian, yang bahwa saksi pada saat itu memang menerangkan yang kita ingin tahu adalah apakah memang ada perjudian di sana. Nah, maksud daripada perjudian itu adalah apakah ada di sana pertaruhan uang. Nah, kami tanyakan kepada saksi penangkap itu dipertanyakan sebagai apa, kenapa Pak Sidjon dan kawan-kawan itu ditangkap. Karena menerangkan bahwa Pak Sidjon itu sebagai joki. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa seharusnya kalau Pak Sidjon itu joki, seharusnya ada penyelenggara, ya kan? Karena joki itu bukan sebagai penyelenggara. Ya, yang kita sesalkan dalam kasus ini, perkara ini kan, bahwa pihak-pihak yang ditangkap ini adalah hanya sebagai joki, bukan penyelenggara. Namun penyelenggaranya sendiri yang kita sesalkan itu dilepas, dan itu memang ada penyelenggaranya. Dan menurut keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang saya dapatkan pada saat penyerahan bukti-bukti dari termohon, yang mana salah satunya adalah beberapa bukti itu adalah BAP-nya para saksi.
Para saksi itu menjelaskan dalam BAP-nya, menyatakan bahwa penyelenggaranya itu adalah Boni. Boni sendiri pada saat itu diperiksa, yang menyatakan bahwa penyelenggaranya itu Sarton. Nah, itu yang saya baca pada BAP mereka. Nah, disinilah kejanggalan daripada penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Ya, Sehanggara yang mengelola tempat tersebut dilepas, sementara yang dituduh sebagai joki ini dijadikan tersangka, kan itu. Nah, sementara kalau memang ada pesertanya tentu ada penyelenggaranya. Nah, ya itu tadi.